Sekarang mulai ya. Oke. Halo Sobat Uja, apa kabarnya? Waduh, pasti sehat semua, baik-baik semua. Doa saya pun seperti itu. Nah, kali ini ketemu lagi sama saya, si Santoso. Bukan ya, saya Franz. Oke. Saya mau adakan podcast hari ini. Podcastnya pastinya saya pribadi. Cuman kali ini saya mau bahas tentang sales. Menarik kan? Enak loh. Kita mau kenal lebih dalam tentang salesnya Uja, marketingnya PT Usaha Jaya Adi Perkasa. Siapa aja mereka? Check this out. Yang kali ini kita bahas lebih lanjut tentang Andrai and the Backbone. Kita kenalan dulu yuk. Ini dia Mas Andrai and the Backbone. Oke ya. Oke, thank you Ko Franz. Nah, ini namanya memang Andrai and the Backbone gitu ya. Oh bukan. Ini ya? nama di kantor aja sih. Oh, nama di kantor. Kok nama aslinya siapa? Andrik Wianto. Oh, Andrik Wianto. Oh, berarti data di saya salah ya. Ya sedikit gitulah. Oh iya, saya terimanya Andrai soalnya. Waduh. Kering gitu kayaknya ya. Grup band nanti Lan. Oh, grup band ya, betul juga. Oke, Mas Andri Wianto. Panggilnya Mas Koko Andri atau Bapak Andri, enaknya mana? Panggil nama aja ya. Oh, panggil Andri aja ya, okay. Biar mesra gitu ya kayaknya. Asik ya. Saya seneng loh kalau ketemu sales-sales yang mesra gitu ya. Asik. Omset pasti lancar. Wah, Bener amin, ya? amin. So, buat kalian yang di sana yang kebetulan dihandle sama Andri Wianto, mesra orangnya. Okay. Enak gitu loh ya. Omset pasti lancar ya. Siap. Andri. Iya, Andri kerja di Usaha Jaya Adi Perkasa. Kenapa? Kenapa kok memilih kerja di Usaha Jaya Adi Perkasa? Awalnya sih saya sudah bergambar di teknik marketing ya, Bu ya. Terus kebetulan juga saya pernah di perusahaan atap genteng ya sebelumnya. Jadi karena menurut saya cocok figurnya di bagian teknik, ya saya coba mulai berkarir di PT Usaha Jaya Adi Perkasa ini. Oh, jadi sebelumnya sudah ada background? Sudah ada background di kayak fasilitas penambahan rumah ya, perabotan rumah lah, istilahnya apa ya, genteng atap. Oke. Marketing juga ya pastinya. Marketing ya? juga. Oke, berarti fasih banget ya, udah paham betul dunia betul, marketing ya. paham banget asik ya. dengan dunia yang kayak manufaktur, kayak pembangunan, terus macam-macam kayak gudang-gudang atau teknik-teknik itu lebih sama sih nyambung sih. Di Usaha Jaya Adi Perkasa sendiri berapa lama nih Andri? Aku baru masuk sih di tahun 2020 ya Bu. Jadi mungkin masih 1 tahun lebih lah. Tapi udah enjoy ya? Sudah enjoy. Udah paham betul ya produknya gitu? Paham, sedikit paham lah. Setelahnya dari awal yang belum tahu soal produk teknik, selama 1 tahun itu saya bisa belajar terus mengembangkan jati diri saya, kemampuan saya, terus memahami produk itu berjalan secara baiknya. Nah gini, ini podcast kan sama kayak yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi pertanyaannya mungkin pertanyaan yang sama juga tak ajuin ya. Pertanyaannya, apa sih kelebihannya Andrik Wianto dibandingkan yang lain? Waduh. Pasti ada dong. Kalau kelebihan sendiri sih dari diri saya sendiri sih masih kurang ya untuk menilai diri sendiri ya. Karena penilaian itu kan dari orang lain yang menilai. Waduh, dengarkan tuh. Susah kalau saya jelasin dengan diri saya sendiri itu susah. Jarang loh ya jawab kayak gini. Yang kemarin jawabannya kan keren-keren. Ini jawabnya orang lain yang menilai. Betul. Biarkan Anda yang menilai. Ya. Asik ya. Kalau kelemahannya apa Andri? Kelemahan saya sih satu sih biasanya kurang enjoy aja sih sama-sama seseorang yang baru kenal. Oh. Agak ini ya, butuh waktu gitu. Ya, butuh waktu. Ya sama aja kayak pendekatan diri lah sama seseorang. Tapi punya pasangan kan? Oh, sudah punya. Udah deket sama pasangannya? Sudah kan? Dong. Karena kan kita perlu berdekati dulu sebelumnya. Jadi yang di luar sana seandainya ketemu dengan Andri Wianto di jalan, terus ngerasa wow charming banget nih Andri, ya kan orangnya asik diajak ngobrol. Sorry, udah ada pasangannya. Ya? Aduh. Sorry ya, udah ada pasangannya. Iya, aduh. Ya. Oke, Andri, kalau kita bicara tentang produk Usaha Jaya Adi Perkasa sendiri,
Sebenarnya yang saya mau tahu dari pihak marketing ya, dari sales ya, produk apa sih yang paling apa ya bilangnya ya, yang paling kamu demenin gitu loh, yang paling kamu sukain banget untuk kamu pasarin gitu, yang mana sih? Kalau Kan pasti semua marketing itu punya ya jawabannya. Betul, Oh, saya betul, suka betul. yang A, yang B, yang mana? Kalau Betul, kamu itu betul. yang mana? Kalau aku sih nggak ada pilihan sih Ko ya. Semua produk di Usaha Jaya ini sih termasuk tujuan utama semua produk sih yang aku suka. Jadi nggak ada satu produk satu yang tak senengin banget, itu nggak ada sih. Semua hampir produk di Usaha Jaya ini tak sukai semua sih sebenarnya. Oh, tapi kalau yang dijual lebih banyak ada dong pastinya. Pasti Yang mana? ada, pasti. Ah, itu Yang yang paling mana menonjol tuh? pasti. Apa itu? Produk apa itu yang paling Ya menonjol? terutama pasti produk Nippon Resibon kita ya, yang terutama Menonjol banget. paling menonjol banget. Terus yang kedua yaitu produk Westlake. Oh, oke. Terus yang ketiga itu ya Swangge katrol kita. Menonjol nih artinya seperti gambaran saya berarti ya. Besar gitu ya omsetnya berarti Oh, ya. bukan Kan begitu. menonjol banget. Bener ya pemirsa ya? Menonjol loh ini ya. Menarik loh. Nggak gitu juga kok. Oh, bukan. Gimana? Nggak gitu bisa, juga. Bisa dijelaskan nggak kira-kira? Produk yang maksudnya yang menonjol itu kan produk yang paling diminati sama customer kita itu kan paling terutama itu produk Nippon Resibon. Salah satunya kan oke, produk oke. Nippon ini kan sebagai fungsinya kan sebagai untuk penggerindingan ya. Oh, oke. Biasanya kan digunakan untuk pabrikasi itu biasanya perlu kalau untuk produk Nippon Resibon ini, dan cuttingnya juga untuk alat memotong besinya itu sangat perlu sekali untuk pabrikasi. Apalagi kan kita di bidang untuk penyedia alat-alat di pabrikasi ya Bu ya. Jadi kita lebih dibutuhkan untuk produk Nippon, terus produk Swangge untuk katrolnya, terus untuk Westlake-nya itu ya semacam bor duduknya itu sangat-sangat dibutuhkan sekali untuk customer. Oke, menarik loh ini ya, sangat menarik ya. Ini cuman baru kali ini marketingnya Usaha Jaya Perkasa nih kita ajakin diskusi podcast gini, dia detail banget jelasin produknya. Yang kemarin-kemarin kayaknya enggak ya, bener ya? Masa sih? Kemarin kayaknya enggak gitu. Tapi gini, selain tentang produk, ya kita udah bicara mengenai kelebihan kamu, kelemahan kamu, apa yang kamu sukain, produk-produk mana aja. Kalau areanya mana ya? Sama-sama Surabaya kah? Atau mungkin luar pulau kah? Atau mungkin ada spesifikasi user-user tertentu yang kamu handle? Itu yang gimana sih? Kalau aku sih masuk wilayah Surabaya ya, terutama kita semua sales Usaha Jaya itu pasti semua ada di Surabaya dulu utama. Yang kedua pastinya di luar dari Surabaya juga ada. Kalau aku sendiri sih megang di wilayah Pasuruan ya, Probolinggo, terus Jember, terus Bondowoso sama Situbondo sih. Jadi arahnya lebih ke arah selatan. Jawa Timur yang selatan Ya, sana ya. Jawa Timur Selatan. Bali nggak sampai ya? Wah, enggak aku. Oh, Madura gitu? Waduh, Madura ada teman sendiri yang masih handle. Nggak sekalian gitu ya, soalnya langsung satu daerah gitu. Kalau maunya sih sekalian sih, tapi kan harus dibagi lah sama sales yang lain. Masa harus dimiliki semua sih? Tapi itu udah gini ya, itu kan areanya kan udah luar kota banget ya. Iya, Nggak luar ganggu ya gitu ya. Karena biasa kan banyak orang yang dia kerja gitu, areanya Surabaya sendiri, terus kemudian dibagi dengan luar kota, itu jadinya tuh terganggu gitu loh. Antara kehidupan pribadinya, antara nanti kerjaan di luar kota tuh gimana. Kan ada ya yang kadang keluar kota terus, aduh yang di rumah gimana? Pasangan saya gimana? Itu kan ada gitu loh. Iya. Itu gimana? Ya, kalau dari aku sendiri sih sampai saat ini pun aku masih bisa bagi waktu ya antara waktu pribadi, waktu sama teman, waktu sama pasangan ya. Aku ya masih bisa ngatur lah. Jadi mana yang kerjaan sama yang urusan pribadi sih aku bisa ngatur dulu. Jadi yang terutama sih kalau misalnya pekerjaan aku harus dinas di luar kota ya aku dinas dulu di luar kota. Nanti mungkin yang setelah dari luar kota aku bagi waktu dengan teman atau dengan pasangan sih. Jadi nggak tak jadiin jadi satu gitu, nanti pastinya akan ribet, nggak enak. Ya bener, kerja malah nggak nyantai kalau di luar kota, kalau kepikiran gitu-gitu pas nggak enak banget. Bener. Nah kita bicara pasangan nih, menarik nih.
Waduh. Pasangan ini istri kah atau masih pacar nih? Wah, masih pacarku. Oh masih pacar. Belum nikah masih. Oh tapi ada rencana kan? Masih, pastinya? pastilah, Kita doakan yang terbaik. Ya, amin. Ya, tapi ingat ya buat yang di sana udah punya pasangan. Saya ulangi ya, udah punya. Case close, nggak boleh ya. Jangan. Wah, Okay. sold out ya. Sold out udah nih yang ini. Andra and the Backbone-nya sold out. Oke. Andri, kalau kita bicara lagi tentang kantor ya, Ya, kita kan ngulik-ngulik tentang marketing, ngulik-ngulik tentang kerjaannya di kantor, ngulik-ngulik tentang customernya. Nah, Iya. customer seperti apa sih yang kamu sebenarnya tuh enjoy, suka gitu? Dan customer seperti gimana yang kamu sebenarnya agak kurang bisa apa ya, kurang bisa gampang lah masuknya atau mungkin kurang suka lah, itu gimana? Boleh di sharing nggak ke kita? Kalau beberapa sih aku sih yang aku handle nih ya dari customerku nih, beberapa sih orangnya enak-enak semua ya, asik juga, sering kita ngobrol bareng, kita sharing bareng soal produk-produk lain dari mungkin dari usaha jaya yang nggak ada, mungkin dia butuhkan gitu, biasanya ada sih, kita sering sharing sih sama aku, kuku-kukunya juga baik, sama bagian prosesinya juga baik. Sejauh ini sih nggak ada ya yang nggak enak, semuanya enak semua sih ku. Satu pun nggak ada ya? Nggak ada. Waduh, berarti Semua nyaman, semua tak temuin itu yang aku ketemuin tuh ya orangnya enjoy, welcome. nih contoh marketing yang baik nih. Berarti dia bisa posisikan dengan para customernya itu dengan baik, terus kemudian customernya bisa terima Andri dengan baik, dan jarang ya ada perselisihan gitu. Pernah kejadian sih? Kalau gitu? perselisihan pasti ada lah beberapa, pasti kejadian pasti. Ya itu mungkin dari akunya sendiri mungkin ada salah komunikasi atau mungkin ada terjadi salah paham atau bagaimana, mungkin cara penyampaian saya mungkin dari akunya kurang jelas atau bagaimana, itu kadang ada. Tapi ya aku usahakan sih sampai hari itu juga selesai gitu, jadi nggak harus berlarut-larut. Iya, benar. betul. Nah seandainya Iya, Bu. seandainya customer kamu di luar sana lagi nonton kita, dia lagi nonton, halo, lagi nonton mungkin ya, nonton Andri mungkin. Halo. Nah, seandainya customer kamu lagi nonton, tahu nih, wah ini marketing gua nih, ya kan, marketing saya nih, marketingku nih. Dia kemarin ada perselisihan, saya masih belum masih ganjel lah mungkin. Kira-kira seandainya saja. Iya, Bu. Kira-kira ada yang mau kamu sampaikan nggak sih? Atau ada masukan nggak sih? Atau ada pesan nggak sih? Untuk siapapun ya, kita nggak menunjuk ke satu orang ya. Ada yang mau disampaikan nggak? Ya mungkin dari customer yang mungkin aku temuin atau mungkin ada problem atau ada masalah sesuatu, ya dari aku sendiri, Andri, mau minta maaf mungkin jika ada salah kata atau salah penyampaian dalam berkunjung, ya saya minta maaf. Mungkin ya saya kan mungkin ada kekurangan sesuatu ya untuk disampaikan. Itu mungkin aja sih yang gitu bisa ya. sampaikan. Mungkin aku bisa minta maaf aja jika ada salah kata lah istilahnya. Ya mungkin bisa bisa jadi masukan atau kritikan atau saran bagi saya, bisa lewat WA atau lewat apapun itu bisa nyampaikan ke saya, mungkin bisa saya perbaiki lagi ke depannya. Betul. Yang penting semuanya demi perbaikan yang lebih. Iya, aku. Kita kedepankan, kita nggak pernah cari perselisihan. Ya, kita usahakan ada solusi. Ya, kita berharapnya kan kita perlu kerjasama lah dengan customer kita kan. Betul. Jangan sampai ada perselisihan yang berlanjut-lanjut. Kalau bisa sih kalau ada permasalahan ya, aku usahakan secepatnya itu clear lah istilahnya. Jangan sampai berlarut-larut lah. Ya. Semoga aja ya customernya pada nonton, karena kalau customer pada nonton asik nih. Dia udah denger, dia lega lah. Iya, kalau ada. Kalau nggak ada, saran saya coba deh bikin perselisihan sama Anda. Jangan. Jangan ya. Jangan, maaf. Saran yang salah ya, Kita berharapnya malah yang positif, jangan yang negatif, Kita yang positif ya. Iya. Kita bicara yang positif ya. Mungkin kita nggak punya banyak waktu ya untuk menjelaskan detailnya tentang karakter sales kita bagaimana, karakter produk-produk kita bagaimana, tapi kurang lebihnya
pembicaraan kita kali ini dengan sales Andri Wianto ini sangat menarik ya. Dia lebih detail orangnya, dia lebih, kalau bisa lihat aja dari face-nya mungkin bisa di zoom out kapan-kapan ya. Waduh. Itu kelihatan enjoy orangnya. Dia nggak yang tertekan gitu kita ada podcast. Enggak lah. Kita nggak apa ya? Nggak yang gagu gitu ya. Iya, enggak biasa lah. kan ada tuh, yang kemarin kan ada yang dia mau jawab gimana bingung gitu ya. Nah, tapi Andri Wianto, thank you banget. Oke, thank you banget Bu. sudah ikut acara podcast kali Iya. ini, podcaster versus sales. Oke. Ya, Usaha Jaya Diperkasa. Well, kita doakan yang terbaik untuk Andri Amin. Wianto juga, Oke, baik thank itu you, untuk Go. pekerjaannya, pribadinya, pasangan hidupnya, ya apapun itu kita semua doain ya, semua yang ada di luar ya, kita welcome, kita doain. Dan yang terakhir mungkin saya ada satu pertanyaan penting terakhir buat Andri. apa itu, Go? Terakhir ya. Waduh. Kira-kira kemarin kan ada kontes Usaha Jaya tuh yang the best sales. Ya, oke. Kira-kira perasaannya kalau menang dan nggak menang gimana? Ya diterima aja sih, Ku. Mungkin ya belum rezeki ya. Gitu Kalau ya? mungkin aku belum pemenangnya ya mungkin belum rezeki saya Gitu sih. ya. Ambil positifnya aja, jangan negatifnya. Well, kali ini kita sudahin podcaster versus sales dengan Andri Wianto dan itulah jawabannya. Karena apa? Kita ada kontes best sales UJA. Siapapun pemenangnya kita belum umumin ya, tapi kalau misalkan salah satu sales kita pemenangnya dan kalau seandainya sales Anda yang ikut podcast kali ini adalah yang pemenangnya, Anda tahu dia punya dia punya kompetensi, dia punya kapasitas yang baik untuk menjadi sales UJA yang baik. Oke? Well, terima kasih Andri. Ya, thank you, Go. Kita barengan ya. Bye Yuk. Sobat UJA Oke. gitu ya. Bye Sobat UJA. Bye, Sobat Uja.